janji ketiga tadi sudah belum ya? Belum. Lanjutkan dong janji ketiganya. Oke. Dan ketiga adalah Lupa ya? saling memberkati. Nah, jangan saling memberkati ya. Lalu Pak Elfried sebagai testimoni nih di SMP Santa Ursula untuk tahun ajaran baru ini, Suster Ita sebagai laporan. Nah, kebetulan Suster Ita ini adalah penanggung jawab Regio NTT dalam karya putusan dari Dewan. Oh ya. Sebelumnya. Jadi beliau tuh memang paham sekali itu mulai Labuan Bajo, Ruteng, Borong, Ende dengan karya-karyanya. Ibu Resta juga susah. Ibu Resta juga susah. Iya. Jadi beliau ini sangat kenal dan tahu bukan hanya kenal bentuk fisiknya ya. Dan beliau itu kalau nggak salah Suster Ita tahun junior pertama di sini ya. Iya. Tahun junior pertama loh. Sampai tahun berarti sudah mendarah daging di ini ya. Tapi sebenarnya sudah tahu itu lubang-lubangnya. Nah, jadi sudah tahu. Kalau saya ingat dulu itu Suster Ita berjuang sekali untuk mengembangkan STPN. Sampai mereka datang ke Ruteng mengurus ini, cari mahasiswa, promosi sana, promosi sini. Sampai memang zaman-zamannya Suster Ita ini mahasiswa ini sangat banyak sekali. Saya dulu di sini 2001 sampai saya pergi terakhir 2018. Coba, berarti 17 tahun. Hanya selingan sedikit waktu saya ke Filipina studi. fullnya lebih banyak jadi ini. Iya. Berarti ketika zaman saya waktu Ursuline Youth Camp itu Suster di sini. Saya kira 2007. Pak Elfried itu lulusan berapa? Saya lulusan 2010. Saya 2011. Nah, berarti kan beliau sudah masih ada. saya dulu ngajar SMP itu ngajar fisika kelas 7. Itu tahun 2021, 2022, ya 2023 ya. Itu ngajar fisika kelas 7. Oh iya, saya tidak sempat bertemu Suster ketika menjadi kepala sekolah karena waktu itu kami Suster Regina. Iya, begitu. Lalu berarti Suster masih di STPM. Masih. Ursuline Youth Camp, Suster. Ini nih, itu. kami Ya, saya sebagai guru dan siswa-siswa sebagai ada laporan yang tanya juga nih. dari karya dari ini kami memang menunggu event itu. Iya. Ursuline Youth IWC. Camp. Tapi Ya. memang kan waktu COVID itu kan memang ada absen Iya. ya kan. Nah setelah udah mulai normal lagi memang udah mulai jalan kan. Iya. Udah mulai ada bocoran? Apakah akan ada? Sabar ya, memang pasti ada. Kita ada. Yang pasti kita unit-unit siap-siap Iya. saja. Ya, Ada kapanpun beberapa event itu kita siap. Gitu, ya. Jadi Ursuline Youth Camp itu dulu saya pernah mengikutinya, itu di mana semua perwakilan siswa-siswi dan juga guru-guru itu sekolah-sekolah Ursuline di Indonesia, kami sekolah Ursuline di Indonesia, memang ada juga nanti ruang lingkupnya Eropa juga, Ya, Asia. benua Asia. Pasifik. Asia Waktu Pasifik. saya ini Indonesia, ruang lingkupnya masih Indonesia, kami di Mojokerto, di Ursuline Youth Camp. Kita nantikan pesannya, semoga ada ya. Soalnya Yang terakhir ini 5 tahun lalu ya, kalau tidak salah itu datang dari Eropa, itu ada dari Polandia, ya dari Polandia juga. Mereka juga belajar dari kita. Jadi kita sama-sama belajar. Dan event ini menurut saya sangat baik dan kesempatan juga bagi karya-karya Ursuline itu untuk berproses melangkah. Kenapa? Karena kita bisa bertemu mereka harus mampu berkomunikasi bahasa asing. Ini ajakan untuk kita para pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, ayo kita kembangkan literasi, ya kemampuan bahasa, terutama bahasa asing, karena itu bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita. saya juga masih Ya, maka kan kalau di SMP, belajar sih. SMP kan kita sekarang punya English Day hari Kamis kan, mulai dari doa pagi Suster, sapaan, Di SD juga kelas, sebenarnya. ya, Di SD Arab, juga di ada Arab. hari Senin, Oh, Senin. ya, dan hari Rabu. Senin dan Rabu hari ini. Ya. Jadi kita kembangkan termasuk juga di komunitas kami Brever itu sore hari, di hari Senin dan Selasa. Jadi para suster juga ini belajar setiap hari supaya kita tidak ketinggalan juga, karena kan komunikasi itu kan membuat kita membangun relasi dengan siapa saja begitu. Lalu Pak Elfried, tadi kita dipanggil menjadi berkat ya, janji ketiga tadi itu ya. Dan ada satu lagi loh, memperbanyak keturunan. Iya, itu janji ketiga. Nih, pemirsa yang terkasih, para suster Kita akan mendengarkan dari sudut pandang negara lagi. Oke, memang kami Ursuline itu tidak dipanggil untuk memiliki keturunan secara fisik biologis ya. Tapi Tuhan itu luar biasa mengirimkan peserta didik ke unit-unit itu tahun ini ya, tahun pelajaran 2025
2026 untuk SMP Suster Ita kami naik 1 kelas, tambah 1 kelas. Kita tepuk tangan dong untuk PPDB ya. Dan bulan Februari ya, kita akan buka PPDB untuk tahun ajaran baru 2026. Siap ya Pak Trit ya? Siap. Kalau tidak salah, hostnya ini nih yang menjadi ketua panitia PPDB. Ya, semoga bisa lebih Ya, baik. ya. Maka kita podcast sekalian untuk promosi PPDB, promosi setiap talent competition juga nanti akan terjadi di bulan Januari. Siap ya? Siap. Ya. Jadi sangat terberkati ketika para suster yang menjadi inspirator kita hadir bersama kita untuk melengkapi ide-ide program-program kita. Setuju ya? Setuju sekali. Ayo silakan digali lagi nih. Oke, Garis cerita di sini. Suster, pertanyaan terakhir. Sudah terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Terakhir, kira-kira ada pesan tidak suster? Kan sekarang kebetulan suster ini sudah ini secara otomatis. Suster di bagian unit SD, suster di bagian unit SCPM. Kira-kira ada pesankah atau mungkin ada ide apakah untuk supaya tadi kita menjadi keluarga yang lebih utuh lagi dalam kampus? Bersinar bersama, bersinar bersama. melayani dengan cinta. Ya, benar sekali. Betul. Karena tidak mungkin kan SMP bersinar sendiri. Tadi Iya. kita bilang tadi, yang sudah bersinar silahkan tarik yang lu tadi biar bersinar bersama. Kira ide apakah? Ini seperti lilin ini loh. Ya. Ini loh ada simbolnya loh, lilin ini loh, bersinar gitu ya. Ya. Selain itu. Dari sudut pandang kira-kira suster sekolah dan kemudian suster akan menjadi pengajar nanti di STPM. Ya kalau saya sih apa ya, kita melihat situasi ya, apalagi kalau pendidikan itu mendidik anak, lalu kita kan harus hubungkan dengan situasi yang ada di sekitar kita. Situasi dunia ini sekarang sebenarnya membutuhkan apa? Dengan situasi yang orang mulai berpikir individualistik, lalu kita sudah terhubung dengan digital yang begitu maju, tetapi juga ada hal-hal yang memang kita harus bijaksana dan hati-hati. Jadi untuk menjadi berkah, lalu untuk menjadi pembawa harapan, lalu melayani dengan cinta, lalu bersinar dalam harmoni ini, ya kalau menurut saya pertama kita harus melakukan kegiatan bersama. Tidak bisa ini hanya bangun keluarga, kerjasama bersama, itu tuh tidak mungkin hanya di angan-angan, tidak hanya di wacana. Langsung action. Tapi harus ada aksi bersama. Kegiatan bersama yang pertama nih. Kegiatan bersama dalam satu kampus ini itu perlu ada, supaya keluarga itu memang benar ya, ini keluarga Santa Ursula MD, bukan hanya lagi SMP Santa Ursula, SD Santa Ursula, SMP Santa Ursula, SSTPN Santa Ursula, tapi kegiatan bersama. Lalu yang kedua, pembelajaran di kelas. Sekarang dengan situasi yang tadi saya katakan, ini guru itu tidak bisa lagi mengajar, atau boleh dikatakan saya tidak terlalu suka pakai kata belajar mengajar ya. Saya lebih pembelajaran, karena kita guru bisa juga belajar dari murid belajar dari kita. Jadi pembelajaran ini ya kita sudah tidak bisa lagi menggunakan metode-metode yang lalu. Sekarang anak-anak sekarang itu senang ya, situasi yang serius tapi santai tapi serius. Jadi ada pendidikan dalam segala hal, dalam interaksi, dalam pembelajaran di kelas, dimanapun kita berada, itu kita selalu harus menunjukkan bahwa tetap saya guru yang harus menjadi teladan untuk anak-anak. Tapi metode pembelajaran saya juga harus menarik, di-upgrade gitu ya, upgrade, ya, pembaharuan. Nah, Sesuai dengan kurikulum sekarang ya, deep learning. Deep learning, ya. Itu sebenarnya bahasa yang bahasa yang diperbaharui kan. Isinya sama seperti yang Ursulin sudah lakukan selama ini. Nah, menurut saya, jadi tapi guru-guru juga perlu membaca. Jadi literasi itu sangat penting. Jadi menambah pengetahuan lewat apa aja. Lalu pembelajaran harus kontekstual. Tidak bisa lagi tuh ini buku, karena buku ini ya
Misalnya jadi metode-metode tradisional. Nah konteksnya apalagi kan kita di MDS ini kan kaya alam yang kita bisa belajar dari alam ini. Jadi itu kita harus upgrade diri. Jadi guru kepala sekolah kita perlu upgrade diri untuk sehingga kalau kita memberi sesuatu ke murid-murid kita, itu mereka merasa bahwa oh guru ini nih bisa diandalkan. Jadi sebenarnya saya tangkap yang kedua ini. Jadi kalau aliran kontekstual bisa juga kita melibatkan ya pelajaran ke SD atau pada Bisa. STPM. Kontekstual kalau selama yang di kelas aja. Cuma tadi kita kembali tadi, suster kita menyarankan harapannya itu bahwa ini tidak hanya sebatas statement ya kebersamaan, tapi ada suatu kegiatan. Nah SMP kan sudah punya jadwal nih, kita akan mengundang SD, STPM, yayasan komunitas untuk senam bersama, aktivitas bersama nanti di minggu ketiga, Sabtu minggu ketiga. Ini undangan ya Sedensi ya. Dan pesan saya juga satu, Ya. jangan melihat perbedaan. Betul sekali. Carilah persamaan. Ini kan unit ini beda-beda pendidikan dasar, ini menengah, yang satu tinggi. Kalau kita berpatokan pada perbedaan, kita tidak bisa akan bersama. Tapi kita bagaimana menyatukan persamaan yang ada dan mempererat supaya kita bisa maju bersama dan bisa bersinar dalam harmoni. Setuju ya Pak Edwin ya. Jadi kita buat apa yang bisa kita buat, tidak usah yang wah-wah, tetapi yang hal sederhana yang membangun relasi kita dalam keluarga Santo Ursula begitu ya. Gitu ya. Saya catat yang pertama tadi harus ada aksi. Iya. Aksi kebersamaan itu Iya. penting. Yang kedua tadi adalah upgrade diri. Update ya. Contohnya nih SMP ya, suster kita di SMP ini kami sudah bukan sangat maksimal ya, tapi kami sudah mencoba aplikasi untuk pembelajaran LMS model itu, dan itu menjadi untuk mengajar, untuk evaluasi, untuk formatif, untuk sumatif, bahkan untuk supervisi suster. Saya menggunakan supervisi menggunakan aplikasi itu, saya bisa monitoring ke kelas, saya monitoring sistem. Jadi supaya guru-guru juga kita sama-sama pas sekolah juga mengupdate diri ya. Jadi suatu pembelajaran yang termutu loh ya. Di situ saya SD kenal seperti LMS. Sudah Ya, LMS. mereka ini ada tuner nih. Tuner nih, Tapi kan? memang diharapkan oleh Suster Anita, SD juga akan menggunakan model. Ya. Dan itu yayasan memang kita butuhkan dukungan dari yayasan. Yayasan, ya. Untuk kali ini memang suster kita kami di unit SMP ini sudah free akses internet, kita sudah buat, lalu juga Berarti mikrotiknya supaya anak-anak bisa tidak usah mereka membeli pulsa data, tetapi sekolah menyediakan. Jadi kami sudah running kemarin itu untuk formatif, menggunakan anak-anak itu secara tersistem gitu ya. Bagus ya, keren ya. Dan guru-gurunya juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. mau tidak mau harus Sampai membuat soal yang lot sampai hoax. sampai Gitu ya. Walaupun masih ditemukan ada kendala, anak-anak masih mencoba. Ketidakjujuran itu selalu terjadi. Tapi bagaimana? keberagaman nih. Ya, komunikasi tadi, tapi kita tidak putus asa ya. Tapi kan yang hal-hal ini Gitu. kita nggak bisa tahu. Ya, Ya, ada istilah itu pembinaannya untuk itu. Iya. Ya, begitu. Kita kemarin kan menjadi komitmen itu. Kalau dia menyontek, langsung nol. dikasih 0 nilainya tanpa A, I, W, B, tapi kami akan memberikan 0. Ini menjadi pemahaman juga untuk orang tua peserta didik kami. Jadi Menjadi itu satu aturan. implikasi dari nilai sosial. Ya, betul sekali integritas. integritasnya. Jadi kita membangun integritas itu dari hal-hal yang terjadi proses di kelas, suster. Begitu ya? Ya. Baik, Pak Elfrid, Ya, narasumber suster kita. dulu. Oh iya, sebagai kepala sekolah SD. Ya, soal SD. Ya. Harapan sekalian Gus. Harapannya yang tadi sudah disampaikan oleh Suster kita, terus seperti undangan dari SMP, Suster Lina sudah menyampaikan bahwa ada kegiatan bersama di minggu ketiga, setiap Sabtu ketiga. Kita sudah sampaikan ke tim guru ketika kami rapat dan mereka sangat menyambut itu dengan baik. Dan mereka bilang, ya itu sangat bagus. Jadi kita pagi bersama, nanti jam 8 baru ke unit masing-masing. Itu sangat bagus. Lalu saya juga sangat setuju dengan pembelajaran yang update. Dan juga sekarang kita koneksikan dengan pembelajaran mendalam. Itu membangun kesadaran, pembelajaran bermakna dan juga menggembirakan. Jangan sampai kita membuat anak itu tertekan. Belajar itu harus enjoy supaya bisa masuk. Itu saja. Terima kasih banyak. Saya setuju dengan suster karena berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi siswa di sini sebenarnya itu sudah nilai serpihan gitu ya dari dulu karena memang seperti saya sudah katakan tadi diganti saja istilahnya saja
sudah di planning dari dulu. Suster. Sudah dari dulu. Jadi Ursulin itu mempunyai kurikulum yang tidak pernah bisa diganti oleh kurikulum yang lain. Karena sudah mulai dari melayani, disiplin, sudah terintegrasi semua dengan nilai-nilai Serpiam itu sampai pada ketangguhan dan keberanian. Begitu ya. Siswa juga ada diajak refleksi kan? Iya. Setiap di hari pembelajaran kita selalu meditasi, ya. Bahkan sekarang bulan kitab suci loh ya. Setiap hari kita membuka kitab suci. Baik guru-guru termasuk juga peserta didik. Dan ada nanti apa? Katekese setiap hari Jumat terakhir. Katekese balik kelas bersama anak supaya anak-anak semakin imannya juga dibangun, begitu ya. Barangkali mereka di rumah tidak ada waktu untuk membuka kitab suci, mari kita gerakkan di sekolah. Begitu ya. Anda punya pengalaman langsung. Benar sekali, Suster. Mengalami. Tapi mungkin mewakili suara hati anak-anaknya. Anak-anak siapa nih? Anak-anak siswa-siswa. Kan tadi kegiatan bersamanya kebanyakan pendidik nih, antar pendidik. Coba sekali kolaborasikan dengan mungkin para mahasiswa, kemudian siswa SMP, SD. Nah, mungkin Karena zaman kami pada saat itu pernah ada Suster. pensi. Zaman saya sekolah dulu memang dilibatkan. Olahraga, Iya, olahraga dan seni mungkin Iya. Jadi coba pas ketika ulang tahun Ursula kampus, Day, ya, nanti Oktober kita Kolaborasikan. dia buat suatu mungkin ada terobosan baru kegiatan sederhana yang bisa melibatkan seluruh anggota kampus gitu. Oh, Setuju ya? kegiatan kecil-kecilan sudah Iya. sangat mendukung sih. Iya. Ada penyebutan bupati di SD, penarinya dari sini atau alumni pemain musik kita sih, begitu pun sebaliknya. STM juga. Oke, itu Tak terasa ya. Tak terasa ya. Sudah berapa menit sudah ya? berapa menit? Baik, sahabat Serpiam yang terkasih. Sebelum saya tutup mungkin host masih ada tambahan? Kalau saya cukup sih. Oke. Sahabat Serpiam yang terkasih, kita sudah tiba di penghujung podcast kali ini dengan tema yang sangat menarik, Serving with Love, Shining in Harmony. Betapa indahnya kita bisa saling belajar, menimba inspirasi dari tamu istimewa kita. Ada Suster Ita, ada Suster Densi, dan juga host yang tercetar itu adalah Keren. Pak Elfrid, alumni sekaligus juga di sini menjadi pembina OSIS. Dan juga Suster Herlina. Iya. Langsung turun gunung tadi saya katakan, dari kepala sekolah menjadi host. Tapi ini tadi lebih ke arah bukan saling bukan kami bertanya saja, kita lebih ke arah berbincang-bincang. Ya, bincang-bincang ya, Informasi relate saya, saja ya. dari Suster, dari Ya. Suster Ita, dari Suster Densi. Kan berbagi Ya, Pak ya, Elfrid, ya. Jadi semangat ini sejalan juga dengan arah perjalanan kita dengan tema Musyawarah Provinsi Ursulin Indonesia, Sinodalitas Ursulin dalam Terang Pengharapan. Kita dipanggil menjadi apa tadi? Berkat. Ya, kita dipanggil menjadi berkat. Oh iya Pak Elfrid, bolehkah saya menutup podcast ini dengan pantun? Boleh. Ini pakai bahasa apa nih? Nanti kita jawab bukan cakap, tapi sare. Oh ya, pakai bahasa ini. Sare ya. Oke, sare ya. Siap. Tes dulu. Sare. Sare. Bersama Ursulin kita melangkah Sare. dalam sinodalitas penuh pengharapan. Sare. Hidup melayani dengan hati ramah. Sare. Bersinarlah terang jadi teladan. Sare. Ada dua. Ada lagi. Ada lagi. Oke. Baik. Mentari terbit senarnya murni. Sare. Hangatkan hati penuh harmoni. Sare. Terima kasih telah hadir di sini. Sare. Maju terus, serving with love, Shining in harmony. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See, thank you, terima kasih. Sampai ketemu lagi dan see you lagi. Salam Serpiam. Salam.